Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, dengan irodat dan inayat serta nikmat Rabbani jualah, kita hari ini pada saat yang berkah ini bisa menikmati kebersamaan, menikmati hari-hari menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai bentuknya, mempersembahkan ketaatan yang tak terhingga untuk Allah Rabb Tuhan kita sekalian. Karenanya mari kita tanamkan, kita sadarkan, kita hadirkan rasa syukur kita sebagai hamba-hamba Allah yang tentu ingin mendapatkan predikat terbaik di hadapannya. Kalau bicara predikat, dari sekian muslim yang Allah pilih, dari sekian mukmin yang Allah pilih, ternyata ada satu gelaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang dalam surat Al-Furqan disebutnya Ibadur Rahman. Apa itu Ibadur Rahman? Ibadur Rahman, para pemirsa, Ibadur Rahman adalah sebutan tertinggi, sebutan yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu gelaran yang diberikan Allah bagi orang-orang yang memiliki karakteristik, memiliki sifat, memiliki persyaratan yang memang berhak disebut Ibadur Rahman. Saya tidak bisa menerangkan semua ciri Ibadur Rahman, tapi saya hanya ingin membacakan atau menjelaskan satu karakter dari Ibadur Rahman. Apa itu? Alladzina yamshuna fil ardi hauna. Orang-orang yang berjalan, orang-orang yang bersikap, orang-orang yang bergaul di muka bumi dengan penuh kelembutan, dengan penuh etika, dengan penuh ketawaduan. Sebuah refleksi Rabbani yang menggambarkan bahwa kita ini muslim, kita ini mukmin, maka harus turun ke gelanggang bumi. Yamshuna fil ardi. Kita tersebar di berbagai belahan dunia. Kita bergerak dengan profesi apapun yang kita miliki. Ada petani, ada nelayan, ada guru, ada pendidik, ada teknokrat, ada birokrat, ada sipil, ada militer. Allah tidak akan mempersalahkan apa yang kita perbuat, jenis profesi apa yang kita lakukan di muka bumi. Yang paling penting pesan Allah ketika menjelaskan Ibadur Rahman adalah yamshuna fil ardi. Bertebaran di muka bumi, memberikan kontribusi yang nyata di muka bumi, berperan yang nyata konkret bagi bumi yang sedang kita diami ini. Tentunya sebaliknya bagi orang yang tidak bergerak, bagi orang yang tidak berpartisipasi, yang tidak yamshuna, yang dalam bahasa Arab disebutnya adalah masya yamsha masyan, gerak cepat, gerak cerdas, gerak yang terukur selama mereka di muka bumi ini. Yamshuna fil ard. Jadi muslim yang produktif, muslim yang kreatif, muslim yang benar-benar memiliki kontributif yang nyata, itulah muslim mukmin yang Allah senangi. Tapi Allah garis bawahi bahwa muslim mukmin ketika berkontribusi, ketika berpartisipasi, masih ada satu syarat yang Allah berikan, yamshuna fil ardi hauna. Bisakah kita bekerja, berbuat, berkontribusi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dengan low profile, dengan tidak merasa aku bekerja paling hebat daripada yang lain, aku berkontribusi lebih hebat, lebih unggul daripada yang lain. Tidak. Kita bergerak tatkala Allah menyuruh kita, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatu dar innahu la yuflihul zalimun. Katakan ya Rasul, bekerjalah, berkaryalah kalian ala makanatikum, sesuai dengan profesi kalian.
sesuai dengan kecenderungan kalian, sesuai dengan fashion kalian. Inni amil, karena Rasul pun telah berbuat, Rasul pun telah berkiprah. Bayangkan di sini bukan hanya kaum mukminin yang disuruh oleh Allah untuk berkontribusi, untuk bergerak, tetapi Rasul pun. Nah, ketika Allah menyebutkan ala makanatikum, ini berarti bagaimana bekerja, berkontribusi, berpartisipasi sesuai dengan hobinya, kecenderungannya, profesinya, posisi yang dimiliki masing-masing orang yang bergerak berbuat. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau setiap diri kita berbuat, ketika diri kita berkarya, ya, sesuai dengan makanah profesi kita, kecenderungan kita. Kalau dalam ayat lain disebutnya i'malu kullu ya'mal ala syakilatihi. Katakan setiap orang bekerja, berbuat, berkarya sesuai dengan skill masing-masing. Apa makna narasi Rabbani yang saya bawakan tadi? Menggambarkan kepada kita sekalian bahwa kita harus bergerak, berpartisipasi, berkontribusi sesuai dengan profesi, kekuatan, skill yang kita miliki. Tapi kalau ingin meraih ibadur rahman, bisakah kita lembut, low profile, tawadu, tidak merasa paling hebat dari apa yang telah kita persembahkan bagi bumi Allah, bagi negeri Indonesia yang kita cintai ini. Masya Allah, sungguh besar jasa para pahlawan, father founding di negeri kita ini. Mereka telah mempersembahkan kontribusi yang terbaik untuk bumi Indonesia. Nah, kita sekarang harus sama menjaga karya terbaik, mozaik keberhasilan yang benar-benar kita ini harus jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Yamshuna fil ardi hauna. Bekerja, berjalan, berpartisipasi dengan penuh kelembutan, dengan tidak merasa ada egoisme, ada individualisme, ada peran-peran fardiyah yang mungkin terlalu kadang ini mengotori kesucian spirit kita bekerja berbuat. Para pemirsa dimanapun berada, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang tawadu, hamba-hambanya yang benar-benar low profile, tidak rendah diri, tapi mereka tahu diri bahwa apapun yang ia perbuat, apapun yang ia persembahkan, kalau tidak dengan ikhlas karena Allah, kalau tidak karena lillahi ta'ala, kalau karena tidak ketulusan karena Allah, maka nanti tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada seorang suami yang sudah kenyang dengan lelahnya, capeknya, berbuat yang terbaik, mencari nafkah yang terbaik untuk anak istrinya. Lalu apa motivasi semuanya itu? Di balik lelahnya, di balik beratnya, di balik penatnya, ternyata kalau tidak dilandasi dengan mukhlishina lahuddin, maka ini sama dengan mengotori niat yang bagus, kontribusi yang hebat. Jadi ketika low profile itu muncul itu didasari dengan semangat ikhlas. Ikhlas artinya bening. Ikhlas artinya lurus. Ikhlas artinya bersih. Bahwa kita semua adalah berkarya karena Allah. Berbuat karena Allah. Bekerja karena Allah. Berpartisipasi di muka bumi karena Allah. Karena kita diikat dengan ikatan etika yang namanya hauna. Ya, orang-orang yang low profile, orang yang benar-benar mempersembahkan yang terbaik hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ikhlas juga, ketika kita bergerak, berpartisipasi, bekerja di muka bumi, ulama mengatakan harus juga sahih. Bukan hanya niyatuhu al-khalisah, tapi apa? Sahihul amal, sahihul kasab, sahih alias benarnya, lurusnya, tepatnya. Ya, bayangkan orang bekerja tanpa aturan. Mungkin motivasinya ikhlas karena Allah. Orang mungkin berpartisipasi dalam kehidupan. Niatnya lurus, agung, suci, mulia. Tetapi ketika caranya, prosedurnya tidak dengan sahihul amal alias
pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang akurat, maka itu juga mengotori. Lagi-lagi mengotori bagaimana gelar ibadur rahman yang sudah Allah siapkan bagi hamba-hamba yang terpilih. Rindu sekali kita dengan sebutan ibadur rahman. Negeri ini kalau diisi para pekerja ibadur rahman, para profesional ibadur rahman, para pendidik ibadur rahman, para ulama ibadur rahman, pada birokrat yang ibadur rahman, apa yang akan terjadi? Akan ada lompatan prestasi, akan ada al-falah kesuksesan yang hakiki, akan ada izzah, digjaya, dignity, yakin. Kita melihat Indonesia yang besar, dengan sejarah yang besar, dengan nilai-nilai perjuangan yang besar. Kita jaga semuanya itu dengan yamshuna fil ardi hauna. Ya. Ketika egoisme muncul, rasa takabur, rasa paling hebat muncul di antara anak bangsa, di antara elemen-elemen bangsa. Ya. Mungkin petani merasa lebih hebat daripada pedagang, pedagang lebih hebat daripada teknokrat, teknokrat merasa lebih hebat daripada pendidik. Suasana seperti inilah yang jauh dari ibadur rahman. Ibadur rahman adalah sosok low profile, sosok orang yang Masya Allah tabaraka wa ta'ala, dia tidak pernah terselipi rasa kibar, rasa sombong di dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka sangat sadar betul dengan warning dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam dirinya itu tertanam sedikit saja, sebesar biji zarrah dari sifat kesombongan. Tinggalkan kesombongan, jauhkan kesombongan, jauhkan dari segala ketakaburan yang membuat nanti beningnya amal kita, tepatnya kontribusi kita, sehingga yang dinikmati oleh semua elemen bangsa, semua elemen negeri ini dengan senyuman ketulusan pula. Sukacita yang sangat dalam melihat kiprah, melihat hasil, melihat partisipasi dari elemen anak bangsa yang besar ini. Sungguh, kebesaran negeri ini ditentukan oleh sejauh mana kita menjaga kebesaran nilai-nilai perjuangan. Apa itu nilai perjuangan? Kembalikanlah kepada yamshuna fil ardi hauna. Apakah boleh kita mengapresiasi orang lain yang berkontribusi dengan baik, hasilnya bagus, kita apresiasi? Boleh. Para ulama menyebutkan satu ciri orang ikhlas adalah dia tidak pernah kikir untuk memberikan pujian kepada orang yang berhak dipuji. Kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Kenapa Khalid bin Walid disebut Saifullah Al-Maslul? Kenapa Umar bin Khattab disebut Al-Faruq? Abu Bakar disebut As-Siddiq, penghargaan dari sang Rasul, sang Nabi Allah, karena dia sangat kuat keimanannya kepada peristiwa Isra Mi'raj tatkala beliau dicibir oleh kaum-kaum kafir Mekah. Kenapa Umar disebut Al-Faruq? Karena beliau sangat tegas sekali membedakan antara hak dan batil, antara salah dan benar. Kenapa Khalid bin Walid disebut Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus? Karena dia adalah seorang prajurit, seorang panglima yang ternyata seluruh hidupnya adalah diabadikan untuk menjaga, untuk memelihara kejayaan agama Allah melalui berbagai amalia, kontribusi terbaik dari seorang Khalid bin Walid. Bisakah lahir anak-anak bangsa yang memiliki spirit low profile, kaya dengan kontribusi dan partisipasi, mengembangkan semangat kolektif jama'i, kolektif kolegial? Karena yadullahi ma'al jamaah. Bukankah pertolongan Allah akan dinikmati ketika kita berjamaah, ketika kita berkolaborasi? Tatkala kita berkolaborasi dalam kebaikan, di sanalah pertolongan Allah, barakah Allah akan tiba. Ya, apapun tentu kita kenal dalam manajemen modern bahwa semangat kolektif, semangat kebersamaan, semangat kolaboratif itu adalah
pangkal dari kesuksesan sebuah program. Sebesar apapun, setinggi apapun itu tantangan. Bisakah kita semua dalam hari-hari ke depan, di tengah ujian, dinamika kehidupan, dalam semua dimensinya, kita adalah orang-orang yang gampang turun ke lapangan, memberikan kontribusi. Tatkala setiap diri kita bekerja, berkiprah untuk bangsa dan negeri ini sesuai dengan kapasitas dia, ini melahirkan individu-individu yang kreatif, individu-individu yang mandiri, individu-individu yang betul-betul merasakan keindahan berkarya, berbuat di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pesan yang indah kepada kita sekalian untuk benar-benar memakmurkan bumi ini. Tatkala Adam alaihissalam oleh Allah diperintahkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada keputusan Allah mengangkat Adam sebagai khalifah, pelanjut tata aturan Allah, penegak program kewajiban memakmurkan bumi ini. Kalau misi Adam alaihissalam ini kita jaga, kalau misi Abul Bashar ini kita jaga, maka masing-masing kita punya komitmen yang tinggi, komitmen yang hebat, bahwa tiada kata untuk mundur atau malas, tiada kata ogah-ogahan untuk turun yamshuna fil ardi, memamurkan bumi Allah yang kita cintai ini. Besarnya negeri kita adalah karena kebesaran jiwa, semangat berkontribusi, semangat berpartisipasi, semangat untuk betul-betul menciptakan pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi yang mandiri, yang mengedepankan semangat amal jama'i alias semangat berjamaah. Mengapa kita diwajibkan sholat berjamaah? Kenapa sahur? Kenapa buka puasa? Kenapa haji? Kenapa zakat? Selalu dilakukan dalam bentuk berjamaah. Karena di sana ada pesan-pesan yang dalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika kita berbuat kebaikan, ajak orang lain untuk berbuat kebaikan serupa. Ketika kita sudah jadi pelopor kontribusi untuk bangsa ini, ajak orang lain. Ketika kita memiliki kepedulian, mengedukasi teman-teman kolega kita, mengedukasi masyarakat kita untuk berpartisipasi. Ini adalah satu panggilan yang indah, panggilan yang bagus, yang dalam maknanya bagi bagaimana terjaganya kemakmuran bumi Allah, kemakmuran negeri yang kita cintai ini. Nabi Yusuf alaihissalam Allah turunkan khusus untuk negeri Mesir sebagai khazin, alias apa? Menteri Pembendaharaan Negara. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Menteri Perbendaharaan Negara itu mampu dengan saham beliau, kontribusi beliau, partisipasi beliau, ternyata menciptakan kemakmuran Mesir yang sangat-sangat mencolok, yang sangat-sangat menonjol pada saat itu. Kita lihat juga dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz, yang disebut dengan, sering dikenal dalam sejarah Islam, beliau disebut Khulafaur Rasyidin kelima. Dalam waktu 2 tahun dan 8 bulan, beliau menjadi pemimpin negara, mampu menuntaskan kemiskinan sampai 0%. Menciptakan kemakmuran, menciptakan kesejahteraan yang sangat-sangat merata di antara elemen-elemen bangsa yang beliau pimpin, yang beliau amanah. Bisakah kita memimpikan lagi? Kita bisa mencetak, bisakah kita mencetak kembali kader-kader terbaik? Spirit Nabi Musa alaihissalam, spirit Nabi Yusuf alaihissalam, spirit Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, spirit para tokoh-tokoh Islam yang mereka sudah menorehkan sejarah kontribusi, sejarah partisipasi, sejarah kolaborasi untuk umat, bangsa, dan manusia, dan kemanusiaan yang sangat-sangat global ini. Indah sekali
Dunia diisi oleh orang-orang yang benar-benar peduli dengan buminya, dengan kehidupannya, dengan bangsa, dengan negara, masyarakat yang ia diami. Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim sendiri, maka bukan termasuk golongan orang muslim. Narasi dari Rasulullah SAW bahwa kita adalah orang-orang yang punya kontribusi. Sekali ada teman, ada saudara, ada elemen bangsa yang tidak mau berbuat, dia tergerak untuk apa? Mengedukasi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Bukankah sudah kewajiban bahwa masing-masing kita, elemen-elemen ini menyebarkan nilai-nilai kebaikan, mengedukasi kebaikan bagi siapapun. Pekerja yang malas kita sadarkan, karena Rasul sampai berdoa bukan hanya dari setan, Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonir Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tapi ternyata Rasul berdoa dari sifat malas, lemah, tidak produktif, alias juga sifat malas. Karakter malas ini adalah lawan dari semangat berkontribusi, berpartisipasi tanpa henti di jalan ilahi ini. Tatkala manusia dengan peradaban yang agung, dengan bingkai-bingkai religiusitas agama, kita benar-benar mendapatkan payung ataupun landasan yang indah, landasan yang kuat. Manusia sejak dulu mencari-cari seluruh pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hidup. Siapa Tuhan? Bagaimana mengenal Tuhan? Bagaimana mempersembahkan ibadah terbaik kepada Tuhan? Dan bagaimana aturan hidup ini? Tatkala Allah turunkan agama atau din, religion, semuanya ternyata dalam rangka menata bagaimana manusia bergerak di muka bumi. Mari, Indonesia yang besar. Kebetulan saya sendiri pernah belajar di negeri Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah, terutama Al-Azhar yang saya pernah belajar di sana. Para syuyukh, ya, masyayikh Al-Azhar, mereka sangat respon. Apalagi gue kaum muslimin, penduduk Mesir di sana sangat respect sekali dengan namanya bangsa Indonesia. Mereka bangga dengan Indonesia yang besar, yang punya sejarah, yang punya partisipasi. Berpuja respect dari berbagai elemen-elemen negara lain. Bahkan mungkin walaupun berbeda keyakinan, mereka sangat respect dengan Indonesia. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang turun ke gelanggang. Bangsa yang kenyang dengan semangat partisipatif, berkolaborasi untuk bangsa, agama, dan negara yang kita cintai ini. Tinggalkan egoisme di antara kita. Tatap dengan optimisme bangsa yang besar ini. Mari kita berkolaborasi dalam kebaikan. Al-khair alias keutamaan, al-khair kebenaran. Jadikanlah semua adalah panglima kita, bagi kita dalam keseharian. Ketika kebaikan dikolaborasikan dalam sebuah pergerakan yang cerdas, ketika semua elemen sudah bergerak, kulun ya'malu ala syakilati, sesuai dengan skill masing-masing, maka Allah, orang-orang mukmin tentu akan melihat, menyaksikan, memberkati, dan tentu memberikan respek yang terbaik atas partisipasi kontribusi kita sekalian. Jangan mudah bersikap apatis dengan apa yang kita hadapi di muka bumi ini. Tapi sekecil apapun kontribusi kita untuk bumi yang Allah cintai, itu adalah upaya saham terbesar sebagai pelanjut dari misi-misi Rabbani di muka bumi Indonesia yang kita cintai ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.